Operator udah mulai. Udah siap ya? Ada yang belum makan belum? Hah? Ada yang udah belum makan? Boleh ya sambil saya di bawah biar nggak ngantuk. Nanti kalau ada yang ngantuk disuruh push up sama saya nih. Ya. Neng biasanya suka ada hadiah Neng kalau saya ngasih pertanyaan. Ada nggak? Hadiahnya mana coba? Biasanya saya kalau di depan di SMK ini ada requis. Ya. Ininya agak terganggu nih. Udah kemarin nyinden seharian jadi gak bisa fokus. Ya mulai ya. Kondisi lalu lintas saat ini. Ya, ditulis ya. Kondisi biasanya pemakai jalan tidak tertib. Biasanya ya. Merasa enggak kalau pakai motor tidak tertib? Contoh tidak pakai helm, spionnya tidak ada, plat nomornya enggak ada. Inilah kondisi lalu lintas biasanya di masyarakat yang terjadi. Yang pertama, tidak tertib, belum mematuhi peraturan. Di sini biasanya lampu-lampu merah kan nggak ada ya. Kalau di Majalengka mungkin ada, kalau di kecamatan belum ada. Terus rampu-rampu lalu lintas mungkin tidak ada, tapi masih sedikit kurang maksimal. Yang ketiga, takut melanggar apabila ada petugas. Contoh yang dari arah sana, di arah Cihaur ke sana biasanya di Cikebo ada operasi ya. Sering lihat nggak? Sering lihat nggak yang dari arah sana? Kalau jam-jam 9 atau jam 11 siang biasanya kan ada aparat lalu lintas. Ini biasanya masyarakat takut apabila ada petugas, berkoalisi dengan petugas. Tahu kan berkolusi? Kalau bahasa kasarnya mah nyogok, pingin bebas, pingin tidak ditilang ya. Biasanya ini kalau kita sudah kedapatan bersalah dan mau ditilang, biasanya masyarakat selalu berkolusi dengan petugas. Tidak jerak. Tidak jerak maksudnya kalau udah ditilang tidak pakai helm, berikutnya lagi tetap tidak pakai helm. Lanjut Pak. Nih pemangku kepentingan, gak usah di ini ya, gak usah diterangin ya. Ini khusus dari petugas aja, jangan ditulis kalau yang ini. Jangan, gak usah. Ini faktual di lapangan. Faktual yang terjadi di lapangan biasanya pertama macet. Tapi alhamdulillah untuk di daerah khususnya di Maja, umumnya di Kabupaten Majalengka untuk kemacetan insya Allah jarang terjadi kecuali menghadapi hari-hari besar. Contoh Hari Raya Idul Fitri biasanya macet ya, merasakan mungkin macetnya dari terminal sampai ke Sindangkerta atau ke Kota Basuki, atau pernah sampai ke pom bensin ya. Tapi kalau hari-hari biasanya nggak pernah ya. Faktual pelanggaran lalu lintas tadi kan saya udah sampaikan, pelanggaran lalu lintas ya, nggak usah diterangkan lagi. Mungkin lebih paham pelanggaran lalu lintas. Nanti saya akan terangkan lebih detailnya nanti tentang pasal berapa, tentang apa nanti saya ini. Kecelakaan nggak usah ya, kecelakaan itu nanti deskripsi kami ya dari kepolisian tentang kecelakaan. Dilanjut Pak. Nih pelanggaran yang terjadi biasanya melawan arus. Jangan tulis yang ini mah ya, yang ini jangan tulis, terlalu banyak kasihan ya. Melawan arus, tahu nggak melawan arus? Siapa yang angkat tangan yang tahu melawan arus? Apa dek? Apa maksudnya melawan arus? Selain diem ya,
Yang angkat tangan aja biar nggak ini. Coba deh. Jelas. Berdiri. Yuk. Yuk. Hey. Ayo, Enggal. Ayo, berdiri. Apa yang dinyatakan melawan arus? Makasih ya. Ini katanya kalau kita ke arah kanan, kita dari arah kiri melewati ke arah kanan gitu ya. Oh iya bagus. Contohnya nih yang bundaran dekat alun ada ya yang seberang itu. Biasanya kalau dari arah SMP mau ke sini teh nggak mau putar ke arah sana dulu ya, langsung ke sini. Itu namanya melawan arus ya. Nih. Pak, kembali lagi Pak. Nah, mulai. Ya udah mendahului pada saat yang tidak tepat, nggak usah ya. Mungkin lebih tahu menerobos lampu lalu lintas, menerobos lalu lintas karena di kita nggak ada lampu merah. Lanjut aja. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Ini ya, kalau dulu mah siang nggak boleh menyalakan lampu, tapi sekarang udah 3 tahun, 4 tahun mungkin diwajibkan kendaraan itu siang menyalakan lampu, khusus kendaraan R2. Kalau R4, R6, R8, R12 nggak usah. Nanti saya terangkan di kemudian tentang lampu-lampu dasarnya apa namanya, dendanya berapa, hukumannya apa, nanti saya keterangkan ya. Dilanjut Pak. Pak, mohon izin dilanjut Pak. Yang belakang kedengeran nggak? Yang di luar? Yang di luar? Enggak? Ya biasanya yang menggunakan saat mengemudi HP ini melawan arus ya. Salah satu contoh tadi. Ini ya, salah satu kayak pas tikungan alun-alun yang saya tadi bicarakan. Ini ngebut-ngebutan. Lanjut Pak. Menerobos lampu merah ya, itu udah merah. Dia menerobos. Ini tigaan ya. Kayak apa tuh, dempet-dempetan. Nanti ini saya terangkan tentang pasalnya berapa, dendanya berapa ya, hukumannya apa, nanti saya terangkan. Sekarang mah lihat aja dulu gambar-gambarnya biar ada bayangan apa yang terjadi dan apa yang dilanggar ya. Menyalakan lampu utama nanti saya terangkan lagi ini juga dasarnya apa. Nih lampu-rambu lalu lintas ya Pak, dilanjut. Nih yang tahu nggak itu apa itu ya, yang berjualan ya biasanya tahu nggak tuh, tidak memikirkan aspek keselamatan. Dilanjut Pak. Nih nggak pakai spion. Sekarang lihat aja gambar-gambarnya aja dulu biar ada bayangan. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Lanjut. Trotoar mungkin di kita nggak ada ya trotoar. Udah lanjut Pak. Lampu matikan lampu sen setelah berbelok. Biasanya suka lupa ya. Kalau mau belok mah nyalain, tapi setelah belok lupa dinormalkan lagi. Ini biasanya hampir semua berkendara setelah dia menyalakan lampu sen nggak mau mengembalikan ke normalnya lagi. Lanjut Pak. Ini jalan berubang ya. Nanti juga ini ada undang-undangnya ya. Saya gambarkan aja jalan-jalan yang rusak, nanti lebih jelasnya setelah ini saya terangkan. Lanjut. Nih sama aspal karena panas dia melelai,
atas. Banjir mungkin di daerah Maja dan sekitarnya jarang terjadi banjir karena kita di daerah pegunungan. Nah, insya Allah tidak akan terjadi banjir. Nih, faktor-faktor silakan. Faktor-faktor silahkan dicatat ya. Catat dulu dek. Catat. Yuk. Lihat. Faktornya apa aja? Faktor pengemudi, faktor kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan. Tulis ya. Jangan ada yang nggak nulis. Itu penting buat kita. Yuk. Ya, ditulis ya. Ayo ya, ditulis ya. Kelihatan nggak dari sini? Kalau saya insya Allah masih kebaca walaupun usia udah hampir 50 tahun ya. Mungkin adik-adik ini baru belasan tahun, insya Allah matanya masih normal. Lihat faktor pengemudi, faktor kendaraan. Jangan ditulis, jangan ditulis semua ya. Penyebab terjadinya kecelakaan: 1. Faktor pengemudi, 2. Faktor kendaraan, 3. Faktor jalan dan lingkungan, 4. Faktor cuaca. Udah aja gitu, jangan banyak-banyak. Ini yang di luar, yang di luar kelihatan nggak? Nah, jadi ya, nanti saya terangkan satu persatu faktor-faktor pengemudi, faktor kendaraan. Udah belum nulisnya? Udah. Yang belum, lihat kanan kiri siapa yang sudah. Niron aja, biasa kan kalau anak sekolah lagi ujian. Lanjut Neng, punya soalnya. Ini penyebab. Ya, penyebab kecelakaan lalu lintas ya. Yang pertama emosi. Ya, yang pertama emosi. Ini yang paling utama, kita mengendarai jaga emosi ya. Jangan sampai kita diselip sama teman, kita emosi jadi saling kebut-kebutan ya, tidak menjaga keselamatan kita. Yang kedua, tidak terampil ini biasanya kalau yang baru-baru bisa mengendarai dia pengen kebut-kebutan atau apa ya. Terus yang tidak konsentrasi, biasanya ini yang tidak konsentrasi punya masalah ya, masalah dari diri pribadi, masalah dari keluarga, ataupun masalah lagi di sekolah. Contoh masalah pribadi, diputusin sama pacarnya, waduh, jadi ngelamun ya. Pernah nggak diputusin sama pacar ngelamun? Hah? Pernah kan? Ya, nih jangan sampai ya kalau berkendaraan itu konsentrasi penuh ya, penuh aja. Jangan mengingat-ingat, kecuali kalau kita udah lelah berhenti baru ingatkan biasa. Kalau lagi kok membawa kendaraan jangan sampai, apalagi sampai ngobrol ya, takut. Soalnya kan namanya juga di jalan fatal nanti akibat kalau kita kecelakaan. Walaupun ada jasala harja, tapi kan kita gak mau kan patah kaki dikasih uang 25 juta, mau nggak kan? Iya, meninggal dikasih jasala harja 50 juta, mau nggak kan? Ya itu, walaupun ada asuransi dari jasala harja, tapi itu kesingkirkan aja dulu lah, jangan sampai ya. Yang penting kita sehat, selamat,
kejar cita-cita di dunia dan di akhirat. Karena cita-cita itu bukan di dunia aja ya, di akhirat yang lebih penting. Cuaca, mungkin kalau cuaca ini biasanya yang cuaca musim hujan. Kalau cuaca terik, insya Allah jarang terjadi. Kalau cuaca hujan biasanya licin, ada tanah, ada jalan, penyebabnya banyak ya. Hujan turun, aspal biasanya suka bolong-bolong. Beda dengan kalau musim kemarau. Lanjut, Teng. Nih ya, kewajiban mengemudi ya. Ada kewajiban dan ada hak nanti ya. Ingetin ya. Di kita biasanya aturan mau sekolah mau di mana-mana ada dua macam, kewajiban dan hak. Itu pasti ada. Karena itu suatu kodrat. Nih kewajiban ya. Kewajiban pengguna jalan. Siapa sih pengguna jalan? Tahu nggak pengguna jalan? Tahu nggak? Angkat tangan. Yang tahu pengguna jalan ya, yang namanya pengguna jalan itu baik yang pejalan kaki maupun yang mengendarai roda 2, roda 4, roda 6 itu ya, bukan pengguna jalan itu yang membawa kendaraan aja, bukan, tapi pejalan kaki juga itu pengguna jalan ya. Jangan sampai mindset kita atau pikiran kita pengguna jalan itu membawa motor atau membawa mobil, jangan. Haknya sama ya, makanya ada trotoar, ada marka jalan, ada itu untuk salah satu untuk memisahkan antara pejalan kaki dan pengguna kendaraan ya. Kewajibannya satu ya, perilaku tertib. Tahu nggak tertib ya? Tertib itu sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku ya. Tertib berarti bukan tertib duduk di sini kerja terus aja, bukan itu aja ya yang namanya tertib, tapi dengan aturan yang tidak dibuat. Tata tertib di sekolah, tata tertib di jalan sama ya. Yang penting ya, kewajiban yang pertama ini ya sesuai dengan pasal itu ya. Kita udah mulai masuk ke pasal ya. Nanti pasal undang-undang ya. Nanti sambil berjalan cukup undang-undangnya aja deh biar nggak banyak. Pasal 100 tahun tentang kewajiban pengguna jalan udah aja ya. Nanti nggak diringkas aja. Contoh pasal 105 tentang kewajiban pengguna jalan, udah cukup aja gitu. Kalau ditulis kasihan nanti malah nggak dengerin saya nulis terus, ngerti nggak? Kayaknya misalkan nanti ngomong aja di depan tapi nggak didengerin, jangan sampai seperti itu. Lanjut, Neng. Ini kewajiban pengendara sepeda motor. Ya, saya angkat tangan. Siapa yang tahu, yang mengerti atau paham tentang singkatan dari SIM? Angkat tangan, nanti dikasih hadiah. Perempuan dulu, SIM. Nih, sini deh. Nama saya Pika Rama Septiani, asal SMP Negeri 1 Singkatan dari SIM, Surat Izin Mengemudi. Betul nggak? Betul, tepuk tangan dong. Ya, hadiah bukan dari saya, tapi dari sekolah yang berani tampil ke depan. Karena di sini salah satunya kita untuk meningkatkan kemampuan mentalnya. Dan jangan menganggap hadiahnya kok dikeresekan gitu. Jangan ya, tapi lihat perhatian dari sekolah buat rekan kita.
Makasih ya. Nih ya, kewajiban pertama harus memiliki SIM ya. Kita kalau mau bikin SIM terkendala usia. Di sini insya Allah tidak ada usia yang di atas 17 tahun. Ada nggak? Di sini yang angkat tangan, yang usianya lebih dari 17 tahun. Nggak ada kan? Makanya ini tidak ada siswa yang memiliki SIM. Yang kedua, memiliki KTP. Belum kan? Belum. Nah, ini contoh SIM ya. SIM punya saya. SIM beda-beda ya. Ada SIM A, SIM C, SIM B, SIM B2 umum, macamnya. Tergantung kita, contoh. Kita SIM C. SIM C ini untuk motor atau mobil? Motor. Oh, pada pinter semua. Ini SIM A untuk apa? Mobil. Mobil apa? Mobil pribadi ya. Pada pinter-pinter anak sekarang mah beda kayak zaman saya. Gak tahu SIM juga seperti apa ya. Tapi insya Allah dengan perkembangan di zaman karena informasi kita cukup. Ya, ada yang tahu nggak ini? Yang belum tahu seperti apa SIM? Ya, nih lihat. Ya, SIM-nya seperti ini. Ini dikeluarkan dari Polres tempat sesuai dengan KTP, berlakunya 5 tahun ya. Setelah 5 tahun diperpanjang lagi kalau mau bikin, kalau enggak ya udah ini. Tapi ini bermanfaat ya, bermanfaat di jalan dan salah satu untuk asuransi bila mana kita terjadi kecelakaan. Terus kita dilengkapi STNK bagian laki-laki. Siapa yang berani ke depan? Apa singkatan dari STNK? Ayo. Ayo. Nah, sini. Oke. STNK ya. Kewajiban kita SIM, STNK. Maju, maju. Yang berani. Sini. Sebutin ya, nama, asal sekolah, alamat ya. Perkenalkan, nama saya Mehdi Iskandar, lulusan dari sekolah SMP IT Nurul Barokah Cikijing. Alamat rumah Chandra Jaya, Sukahaji. Oke, apa STNK? Singkatan dari STNK ialah Surat Tanda Nomor Pendidikan Kendaraan. Apa? Oke. Surat Tanda Nomor Kendaraan. Ulangi. STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan. Duduk, salah. Yang siapa yang berani? Laki-laki. Ayo. Ayo, laki-laki. Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Bapak Aditya Putranda. Saya lulusan dari SNPN 1 Maja. Alamat Blok Senin. Singkatan STNK ialah Surat Tanda Naik Kendaraan. Surat Tanda kendaraan. Naik kendaraan. Duduk. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo, siapa lagi? Nih. Ayo, siapa lagi? Masa nggak ada yang tahu?
Di rumah ada motor kan, minimal satu rumah satu sekarang saya yakin. Ya. Ada enggak? Coba yang belakang, ke depan, yang belakang, yang pojok. Oh, yang kayak gini, sini. Ayo, berdiri. Ayo, sini. Kamu di belakang aja, ngantuk. Sini, ayo. Ayo. Mau dijemput sama saya? Hah? Ayo. Ya, coba. STNK surat tanda udah lengkap, itu cuma satu lagi. Nama saya Erdin Awaludin dari SMP 1 Wargapura. Alamat Sagara. Silakan, Pak. Ini singkatan, coba baca. Surat tanda motor kendaraan bermotor. Oh, salah, Pak. Surat tanda nomor. Mau baca aja gak bisa, aduh, aing mah. Dibalik. Surat tanda nomor kendaraan bermotor. Gitu, aduh. Nih ya, gak apa-apa dikasih ya, karena gak ada yang tahu nih, yang ketiganya nih. Ya, contohnya seperti ini nih. Ya, kalau ada kendaraan yang tidak melengkapi seperti ini, berarti itu kendaraan bot. Wah, berarti di rumahnya banyak nih, soalnya pada tahu semua ya. Ya, kendaraannya bodong. Jadi masalah enggak itu kalau di rumah? Jadi masalah ya, seandainya ini mah ya. Seandainya dari anggota kepolisian ngambil motor tersebut, nanti kena pasal. Pasal berapa? Pasal 480. Apa sih 480? Yaitu penadah, ya. Menadah barang hasil kecurian, ya. Hasil pencurian dengan hukuman berapa? 5 tahun, ya. Makanya hati-hati ya, adik-adik. Jangan kalau bisa membeli barang motor yang tidak ada surat-suratnya seperti ini, ya. Ngerti nggak? Itu bisa dikenakan pasal 480 penadah hasil curian. Walaupun itu kita hasil dari beli, tapi yang nyurinya itu dijual ke kita yang membeli, tapi tetap itu hasil barang hasil curi. Nih, yang ketiga, pengendara dan penumpang wajib menggunakan helm. Ya, nanti saya terangkan jenis-jenis helm ya. Helm apa aja yang harus dipakai sesuai standar nasional SNI, standar nasional Indonesia ya. Nanti di foto atau di slide ini ditayangkan sama saya. Jangan asal-asal aja menggunakan helm. 4. Penumpang sepeda motor tidak lebih dari 1 orang. Seperti yang tadi ya, 3 orang berdempetan itu nggak boleh. Terus wajib menyalakan lampu utama di siang hari. Nanti ini menyalakan lampu di siang hari, apa sih dasarnya? Apa sih hukumannya? Ya, nanti di pasal berikutnya saya terangkan. Lanjut. Nih ya, nggak usah ditulis deh. Jangan terlalu banyak nanti tulisannya. Ya, sesuai dengan pasal 106 ayat 4 menerangkan bahwa kewajiban pengemudi mematuhi lampu lalu lintas marka jalan. Tahu marka jalan? Tahu? Ya udah, tahu. Setelah memenuhi syarat
lalu lintas, tahu nggak? Alat pemberi syarat, tahu nggak? Kan? Lampu lalu lintas, oke betul, lanjut. Gerakan lalu lintas, tahu nggak gerakan lalu lintas? Tahu? Nanti apa? Nanti kalau nih kakak-kakak ini PKS ya. Nanti PKS biasanya menerangkan 12 gerakan lalu lintas. Saya di sini tidak akan mempraktekkan karena waktunya mungkin sedikit. Lanjut lagi. Nih ya, pas saudara mengemudi gak usah ya diterangkan ya, karena ada istilahnya mah ini khususnya biasanya kalau kita mau bikin SIM biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini sesuai dengan pasal 106 pasal 1. Lanjut ya. Lanjut Neng. Ini ya, utamakan jalan kaki dan bersepeda ya, sesuai dengan pasal 284 ya, tentang pidana kurungan paling lama 2 bulan, denda 500.000 ya. Seandainya kita dalam perjalanan menggunakan jalan kaki dan bersepeda, contoh kita lagi bersepeda tiba-tiba ada atau mobil itu bisa dikenakan pasal 284 ya, dendanya 500.000, hukumannya 1 tahun ya. Makanya adik-adik ya, kalau lagi bawa motor lihat ada yang pejalan kaki, ada yang sepeda motor ya, dan ada pengendara mobil. Kita harus bisa memilah siapa yang didulukan. Jangan mentang-mentang kita bawa motor kebut-kebutan ya, berhubungan nanti dengan pasal 284. Lanjut nih. Nih ya, pasal 287 dilarang menerobos lalu lintas ya. Nih pasalnya nih ya, lihat sini semua nih ya, pasal tentang rambu lalu lintas. Bila mana kita lampu dalam keadaan merah kita menerobos, atau dalam keadaan hijau kita berhenti, kita bisa ditilang dengan dasar pasal 104 ya, dendanya mungkin 500.000. Ini sesuai dengan undang-undang ya, pasalnya udah tuh lihat 106 dan 287. Lanjut. Ini sabuk pengaman mungkin dilanjut aja ya, karena mungkin jarang yang punya kendaraan R2 R4. Kebanyakan di sini penggunanya pengguna kendaraan R2. Lanjut. Nih, SIM ya. Tuh, lihat SIM. Ya, pasal 281 tentang SIM. Bila mana pengendara itu tidak membawa SIM, dia ditilang, untuk bahasa masyarakat mah ditilang ke pasal 28 hiji. Tuh jadinya 1 juta. Ya. Seharusnya 1 juta nih menurut undang-undang ya, bukan menurut saya nih. 1 juta atau di penjara 4 bulan. Mau nggak di penjara 4 bulan? Ya, nggak mau? Ya, nanti setelah usia 17 tahun, setelah punya KTP, silahkan bikin SIM ya. Gampang bikin SIM, tinggal datang aja ke Polres. Ujian cuma 2, ujian teori dan ujian praktek langsung sehari juga bisa ya. Sekali lagi ya, sesuai dengan pasal 281 tentang SIM, dendanya itu sampai 1 juta. Sayang kan, dikasihkan ke orang lain 1 juta, atau istilahnya mah ke kas negara.
Lanjut. Nih sama pasalnya ini juga. Lanjut Neng. Ya, yang tadi tuh surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK, ya, salah satu bukti. Tuh lihat ya, pasalnya pasal 106 ayat 5A, dendanya lumayan 500.000, paling lama 2 bulan pidananya. Ada yang tahu nggak di kendaraan itu ada STNK sama BPKB? Apa sih perbedaan BPKB dan STNK? Ada yang tahu nggak perbedaan STNK dan BPKB? Ada nggak? Oh, angkat tangan. Ada nggak? Nih kalau STNK ya terangin ya. Yang tadi tuh STNK itu berlakunya 5 tahun untuk apa? Bayar pajak. Itu STNK ya. Setiap tahun ya yang di pojok ini nih kan bawah ini itu ada pengesahan, setiap tahun ada cap ya. Setiap tahun bayar cap, setiap tahun dibayar cap. Kalau tidak dibayar berarti tidak ada capnya di STNK ya. Lanjut nih. Nih yang tadi ya, ngebut-ngebutan ya, pasal 297. Makanya hati-hati ya adik-adik, khususnya laki-laki, jangan kebut-kebutan. Ini kebut-kebutan kalau kelihatan sama polisi bisa diancam hukuman berapa bulan atau berapa tahun. Tuh lihat ya, 1 bulan dikurung atau denda lumayan 3 juta ya. Kalau kebut-kebutan itu polisi paling enak, ambil aja motornya, masukin aja ke sel. Kalau gak mau bayar, kalau gak punya uang, silakan di sel selama 1 bulan. Kalau punya uang, silakan ditebus dengan uang 3 juta. Itu bukan untuk polisi ya, tapi itu masuk ke kas negara ya, langsung, bukan polisi yang ini. Tapi biasanya masyarakat itu apa? Polisi cina disogok. Ada bahasa itu sering dengar nggak? Ya, sebetulnya bukan untuk polisi, itu untuk dendanya sesuai dengan pasal ini ya. Tuh 3 juta. Tapi biasanya di masyarakat, polisi itu duit, awet duit. Bukan, polisi juga alhamdulillah gajinya udah besar deh. Polisi itu 3 macam kalau nggak salah ya gajinya. Ada gaji, remon, dan uang makan. Makanya sekarang alhamdulillah untuk suap menyuap itu tidak ada, kecuali untuk setoran akibat dari kesalahan pengemudi ya. Biar tahu ya, nanti kalau kita kebut-kebutan diminta uang sekian juta disangka untuk polisi. Bukan ya, sekali lagi ya, bukan untuk polisi, tapi untuk kas negara ya. Kalau kurang, oke, lanjut. Nih ya, TNKB singkatan dari apa? TNKB perempuan. Hei, udah jangan ngaca-ngaca ya. Deng, nanti dulu ngacanya Neng. Ya, TNKB apa artinya? Singkatannya dari TNKB, surat tanda nomor. Oke, sip. Tapi tidak akan saya kasih, tinggal 1 lagi soalnya. Ya, TNKB ini plat biasanya diganti selama 5 tahun, sama dengan STNK. Kalau ininya habis, TNKB-nya juga habis ya, berbarengan. Makanya kalau di STNK sama di NPKB nomor itunya beda, berarti itu udah salah, motornya tidak benar alias bodong. Lanjut. Yang tadi tuh lihat
pasal 292 ya. Jangan mentang-mentang punya anak banyak, 2 atau 3 disatuin, itu kasihan ya. Itu melanggar pasal 292. Lihat di sini tuh, di sini lihat. Baik. Dendanya berapa? Ya, dendanya berapa? Dendanya 2 terus 50.000 rupiah ya. Itu kalau ditilang diminta uang segitu bukan untuk polisi ya, bukan, tapi untuk dibayar ke BRI, disetorkan ke kas negara. Buktinya baru dikatakan ke polisi, setelah itu STNK-nya atau SIM-nya yang ditahan kembalikan. Itulah prosedurnya kalau kita ditilang. Lanjut. Nih, yang tidak pakai helm. Berapa dendanya yang tidak pakai helm? Berapa dendanya? 250.000 ya. Nanti saya sekali-kali sidak di depan, kalau ada siswa yang tidak pakai helm mau didenda atau pulang kembali, suruh ngambil. Angkat tangan yang mau pulang kembali dan angkat tangan yang mau bayar 250. Yang pertama, siapa yang nanti kalau saya disidak tidak pakai helm mau pulang dulu ngambil helm, angkat tangan. Ngerti nggak pertanyaan saya? Sekali lagi ya, seandainya nanti saya jaga di sana, yang tidak pakai helm, apakah mau disuruh pulang atau didenda langsung? Suruh pulang, yakin? Kalau pulang ada nggak helmnya di rumah? Seperti apa helmnya? Hah? Standar SNI enggak? Polisi itu pasti seperti itu. Jangan asal pulang aja ngambil. Nanti helmnya tidak standar. Ya udah, kalau polisi kan nggak mau ribet, udah tilang aja, bayar 250. Enak kan? Suruh dia langsung bayar ke BRI, buktinya siniin. Gampang kan kalau polisi? Bukan untuk polisinya ini, awas nih ya. Sekarang beda. Polisi dulu dengan polisi sekarang. Kalau polisi dulu mungkin tidak diterangkan pasal berapa, dendanya berapa, tapi sekarang masyarakat tuh udah transparan, polisi kepada masyarakat, jadi tahu, oh benar ditilang tetap helmnya 250 dari dari polisi ya. Lanjut ya, contoh helm. Lihat contoh helm. Lihat di rumah yang seperti apa yang ada. Lihat yang ada di atas, yang 1, yang 2 atau yang 3. Ada Neng punya helm yang mana Neng? Ada nggak? Helm bawa motornya. Oh, berarti standar SNI ya. Ada yang nggak punya helm di rumah? Ada nggak? Neng, punya nggak? Punya. Kelihatan kan jelas contoh-contoh yang ke-1 dan yang kedua itu kalau pakai di kendaraan tidak akan ditilang. Tapi kalau memakai yang warna pink itu pasti ditilang. Ditilangnya berapa tadi harganya? 250 atau di penjara berapa bulan? Berapa? 1. Oh, mau di penjara? Enak loh kalau di penjara, makan gratis, baju dikasih, ngapain tinggal bobo maning? Ya, mau nggak? Enak kalau di penjara itu. Lanjut Neng. Nih, sepeda motor wajib menyalakan lampu utama ya. Pasal 293, dendanya berapa? Berapa dendanya? Sedikit ya.
cuma 100.000 atau dikurung selama 2 bulan, 2 minggu atau 15 hari ya. Ya tuh sekarang motor itu udah harus menyalakan lampu di siang hari. Dasarnya apa? Dasarnya pasal 293 ayat 2 ya. Ngantuk nggak ini yang sebelah sini? Hah? Ya, wajib hukumnya pengendara menyalakan lampu di siang hari. Lanjut, Teng. Nih ya. Lihat pasal 293 yang tadi tentang belok. Tapi insya Allah lah kalau ini biasanya suka hati-hati kalau mau belok. Dilanjut, Neng. Ya, perolehan hak utama ya. Ngerti nggak bahasa saya? Pengguna jalan yang berprotes hak utama. Ngerti? Ngerti nggak hak utama? Hak utama itu yang didulukan. Cing tiheula cenah lamun ceuk Sunda mah jik maneh ti payun. Kana kumaha cenah lamun ceuk Sunda namanya? Ka anu pang depanna lamun urang keur kendaraan teh pemadam kebakaran. Lamun aya pemadam kebakaran, walaupun kita atau saya dalam keadaan tergesa-gesa mengejar waktu, kalau ada pemadam kebakaran dahulukan ya, karena itu yang utama harus didahulukan. Yang kedua ambulan ya. Yang kedua ambulan, tahu nggak ambulan? Tahu. Biasanya di pikiran kita kalau ambulan itu orang sakit, orang meninggal ya. Ya kan? Itu harus didahulukan ya. Jangan sampai kita menghalangi lajur ambulan. Banyak kan yang video-video di TV ya yang menghalangi ambulan sampai di sidang. Ya itulah. Ini nanti ada undang-undangnya tentang pengguna hak utama. Nanti saya terangkan undang-undangnya. Yang ketiga, kendaraan memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Ini yang tahu nggak, paham nggak kendaraan yang memberikan pertolongan? Contoh, ada yang kecelakaan di jalan raya, terus dia dibawa kendaraan bak terbuka. Itulah bak terbuka disebut kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Dia harus diutamakan, kasihan membawa korban laka lantas. Yang keempat, pemimpin negara. Yang namanya pemimpin negara itu biasanya ya presiden, menteri, bupati, gubernur ya. Tahu nggak ya? Terus yang ke-6, iring-iringan pengantar jenazah. Mungkin banyak kalau kita pakai apa namanya, warna kuning ya, bendera warna kuning ya kalau jenazah ya. Sama nggak kalau di daerah lain? Kalau di Maja biasanya warna kuning. Sama nggak, Dek? Sama nggak? Hei, sini kamu. Push up sini, push up. Biar nggak ini. Ayo. Udah, balik tempat. Ya, jangan ngantuk. Tadi kan udah istirahat. Masa baru masuk aja setengah jam? Ya, pasti ada yang ngantuk suruh push up lagi sama saya ini. Kelihatan ngantuk, push up. Gak apa-apa kan? Setuju nggak? Ya, harus setuju dulu biar nggak ada yang ngantuk. Jarang kan polisi di depan rekan-rekan, tahu sekali juga enggak. Lanjut, Neng. Nih ya, belok kiri biasanya
disuruh langsung, tapi sekarang ada yang langsung, ada yang tidak. Yang tidak biasanya tidak ada bacaan belok kiri langsung. Ya, itu belok kiri langsung biasanya kalau ada perempatan yang rame. Itu pasalnya 287 ayat 2. Berapa dendanya? 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan ya. Jangan sekali-kali di apanya masuk kurungan. Karena apa? Kalau orang udah masuk penjara, dia mau kerja harus menggunakan harus bikin SKCK. Tahu kan SKCK? Untuk ini mah kelakuan baik. Itu susah keluarnya dari kepolisian karena udah ada data ya. Makanya jangan sekali-kali hal yang sepele seperti hilang atau apa kita di penjara ya, kasihan. Nanti masa depan kita suram dalam arti untuk kerja, untuk kemana gitu, gak dikeluarin kelakuan baiknya atau SKCK. Lanjut Neng. Nah, latar belakang nama nggak usah ya, lanjut Neng. Ini ya. Kalau kita pernah lihat nggak di jalan-jalan Serine warna merah, warna biru, ya pernah nggak? Nah, ini salah satunya kalau warna biru itu khusus untuk Polri, tidak ada instansi lain. Kalau dia menggunakan sirine atau apa namanya lampu malam ya, selain warna biru berarti itu bukan Polri, tapi warna biru khusus untuk Polri. Ya, untuk warna merah banyak ya. Kalau untuk warna merah ya kendaraan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, warna merah dan lainnya. Ini diatur nanti ya di pasal 59 ayat 5 ya. Makanya jangan punya motor biasanya ya, orang yang banyak tingkah motor aja kasih lampu depan belakangnya warna apa, itu kalau kelihatan sama saya tangkap ya. Kenapa saya tangkap? Dasar saya ini pasal 59. Nanti hukumannya apa, dendanya apa, saya kasih tahu. Lanjut ya, ini contoh-contoh. Lihat tuh, warna polisi mah biru, derek. Tahu nggak derek? Kalau ada kecelakaan ya biasanya ini derek itu kebanyakan di tol. Kalau di kita jarang, kecuali ada yang kecelakaan kecurang atau kendaraannya patah atau apa namanya ringsek, biasanya pakai derek. Ya, lihat tuh ketentuan pidana ayat pasal 287 ayat 4 ya. Dendanya 250, kurungan 1 bulan. Makanya kalau punya motor jangan sekali-kali menggunakan lampu-lampu warna biru atau warna merah, karena itu melanggar aturan ya. Ya, tapi orang-orang yang biasa seperti itu orang-orang yang gimana ya, biasanya pengen ini sama orang biasanya. Tapi kalau yang sederhana insya Allah tidak, standar aja motor atau mobil. Lanjut nih, gunaan perlengkapan keselamatan ya. Kalau bisa di kendaraan pakai helm, pakai jaket yang tebal. Selain dari menghindari kejatuhan yang fatal dari angin ya, udara. Lanjut nih. Ini kalau ini jarang ya. Yang tadi tuh, lanjut nih. Oh, lihat, seandainya kita kecelakaan terus
lawan kita ada yang meninggal atau ada yang luka patah tulang, kita didenda 2 juta ya. Itu 2 juta tuh buat apa? Buat pemerintah, bukan untuk kita ya. Tapi ada asuransi dari pemerintah. Biasanya kalau asuransi itu meninggal dunia 50 juta, kalau patah tulang 25 juta ya. Tapi jangan sampai ya, ngapain uang itu kalau keluarga kita meninggal dikasih uang 50 juta juga kan nggak akan ada yang mau. Ada nggak di kita atau di lingkungan ini dikasih uang 50 juta tapi orang tuanya atau keluarganya meninggal? Ada nggak? Mau? Yang mau? Ada nggak? Oke, lanjut Neng. Nih ya, tuh lihat pasal 310. Nih lihat, hey, nih mau disuruh push up lagi nggak? Lihat, kalau seandainya kita kecelakaan ya, kita yang salah ya, kita salah berarti bukan salah berarti salah bawa motor ya, tapi posisi kita di jalur yang mana, kita bisa dikurung selama 5 tahun. Mau nggak dikurung 5 tahun? Ya, lihat, atau denda berapa puluh juta tuh, 10. Ya makanya hati-hati ya kalau berkendara, jangan sampai kita nabrak ataupun kita ditabrak. Kita nabrak tetap kita di penjara selama maksimal 5 tahun, jangan sampai ya, sesuai dengan pasal 30 ayat 3. Lanjut Neng. Ya, nih lihat, lihat dulu nih yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya. Kalau kita lagi bawa motor nabrak orang, dia meninggal dunia, kita diancam hukuman 6 tahun. Lama itu 6 tahun ya. Atau denda 12 juta. Ya, makanya hati-hati ya. Jangan sampai usia kita contoh baru 16 tahun. Nanti kalau di penjara 6 tahun keluar usia kita udah 22 tahun ya. Udah tua nanti. Kasihan selama 6 tahun tidak ada apa-apanya kita kalau di penjara. Lanjut. Ya. Ngerti Bu? Apalagi ini ya, dendanya sampai berapa tuh? 75 juta. Tentang apa? Lanjut Teng. Udah? Dari saya sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ya? Ada nggak? Satu kali lagi ya pertanyaan dari saya, kalau nggak ada. Ini apa namanya? BP? Coba mau putra mau putri, singkatan BPKB apa? Angkat tangan, jangan banyak. Angkat tangan. Ayo. Coba angkat tangan. Ayo. Ayo Neng, yang pojok sini Neng. Ayo sini. Ayo. Tuh yang kepalanya ke bawah. Ayo sini. Ayo. Ayo. Sini. Ke depan. Jangan. Yang lain juga nggak ada yang berantak. Ayo. Cepat Neng. Hey. Ayo sini.
Ayo. Ayo sini, kok duduk lagi? Aku tunggu. Sini. Perkenalkan, nama saya Putri Salsana Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsana Bila. Asal sekolah dari SMPN 1 Maja. Ya, udah. Ada lagi yang tahu sebelum ditutup nih? Tunjuk aja ya mas saya ya, yang belakang aja. Sini. Ayo, ayo, ayo. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa, salah juga. Udah mulutnya sekarang tutup, kasihan. Udah, nanti yang tertawa mau kesuruh kesini nih sama saya nih. Udah diem ya, cukup tertawanya. Yuk, perkenalkan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha. Saya dari SMP 4 Maja. Oh nggak tahu lo. Saya dari SMP 4 Maja. Ya terus? Arti dari PKB, Ya. buku panduan kendaraan motor. Panduan betul nggak? Udah duduk sana. Ayo. Panduan mah biasanya buku saku ya. Enggak. Biasanya buku saku. Kalau panduan itu panduan pramuka, panduan OSIS ya. Neng, sini Neng. Sini, monganya di pojok terus. Aku mengambilnya yang pojok. Ayo sini. Neng. Sini. Ayo. Pak, waktunya masih banyak gak? Hah? Berapa menit lagi? Hah? Ayo sini. Hei, cantik. Cantik, sini cantik. Hei. Ayo sini. Jangan dulu dijawab ya, perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Fadila. Saya lulusan dari SMPN 1 Maja. Alamat Blok Selasa Maja Selatan. Ya ini alamat mungkin saya udah gak asing lagi ya dengan Neng ini karena beliau itu ngaji dengan saya di pesantren saya dekat rumah ya. Coba Neng baca ini Neng. Buku pemilik kendaraan bermotor. Betul nggak? Ya udah saya kasih ya. Karena udah 3 kali nih salah terus. Oke. Satu lagi ya.
Apakah ada yang bertanya enggak? Polisi teh sok bawa motor, bawa mobil, aya surat-suratan teu? Aya pertanyaan gitu teu? Aya? Aya teu? Nah, polisi oge teu bodong sama ngan beda ya antara STNK motor anu ku saya biasa di Cacanak sareng motor anu ku masyarakat umum ya, yang motor atau mobil yang biasa dibawa sama dinas, STNK-nya seperti ini. Oh ya, ya, polisi juga sama ditilang kalau nggak bawa surat sama, nggak masyarakat, nggak polisi, karena hukum itu tidak pandang bulu atau tidak pandang apa-apa, semua di hadapan hukum itu sama ya, mau polisi mau masyarakat ya, contohnya seperti ini ya, beda kan? Lihat ya, jelas nggak? Jelas ya, beda. Ada yang ditanyakan nggak? Ada nggak? Neng, sini ke depan. Ayo jangan takut. Ayo sini, Neng. Ayo, satu orang lagi. Ayo. Dari mana, Neng?